Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Ketemu lagi dengan saya Dr. Fikri di channel saya ini. Di video kali ini saya masih mau ngebahas tentang corona ya. Soalnya corona ini di Indonesia ya kayak belum ada habis-habisnya ya. Pasien masih terus bertambah, kasus masih terus bertambah. Ya kita doakanlah mudah-mudahan virus ini cepat berakhir ya. Virus ini cepat menghilang dari Indonesia. Nah, karena virus corona masih ada di Indonesia guys, maka virus ini masih mengintai kita ya. Sehingga gimana nih cara kita supaya kita bisa terhindar dari virus corona dan kita masih selalu sehat, sehingga kita tidak masuk ke rumah sakit sebagai pasien corona. So, di video kali ini saya bagikan 7 tips gimana caranya supaya Anda ya, teman-teman semua bisa tetap sehat, dan gimana caranya teman-teman dan keluarga itu bisa terhindar dari penularan virus corona. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama, ya mendekat kepada Tuhan guys. Ya mendekat kepada Allah. Kok tips yang pertama ke Tuhan dok? Gini guys, karena virus corona ini, ya penyakit ini kan diturunkan dari Allah ya. Turun dari Tuhan kita, diturunkan penyakitnya. Maka kalau misalkan penyakit ini diturunkan ke bumi ya, pasti ada obatnya. Nah pertanyaannya, obatnya itu apa? Yang paling utama sebenarnya adalah yang menjaga kesehatan kita ini siapa guys? Ya, yang menjaga kesehatan kita ini adalah Allah. Yang menjaga kesehatan ini adalah Tuhan kita. Maka kalau misalkan kita mau terhindar dari penyakit COVID-19 ini, terhindar dari penularan virus corona ini, kita dan sekeluarga kita nggak mau masuk rumah sakit, dirawat, diisolasi karena positif corona, maka cara yang paling make sense adalah perbaiki ibadah kita guys. Ya. Jadi kalau misalkan saya muslim ya, sholat saya, sholat teman-teman juga yuk diperbaiki ya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, tolong tambal itu semua ya. Jadi lakukan sholatnya, lakukan sholat 5 waktu, ngajinya yang masih jarang, ngaji lagi dan lain-lain ya. Pokoknya ibadahnya dikencengin deh ya. Untuk yang non muslim silakan nanti disesuaikan saja dengan ibadahnya masing-masing ya. So yang paling pertama adalah tips untuk menghindari penularan virus corona terhadap diri kita adalah dekat dengan Tuhan guys. Tips yang kedua adalah cuci tangan yang benar ya. Kenapa harus yang benar? Karena kebanyakan gini teman-teman ya. Kadang kita cuci tangan tuh asal-asalan aja ya. Cuci tangan asal-asalan, ada banyak juga daerah tangan yang nggak kena sabun dan lain-lain. Sehingga ada beberapa spot-spot ya. Kalau misalkan cuci tangannya cuma kayak gini-gini doang nih ya, maka ada beberapa spot, ada beberapa tempat yang di situ masih ada kumannya, bakterinya, virusnya yang masih tumbuh di situ gitu, sehingga ya percuma juga gitu karena kalian masih ngebawa virus, ngebawa bakteri, ngebawa kuman di tangan kalian. So, cuci tangan yang benar, ya rajin cuci tangan yang benar. Nah, nanti di video selanjutnya saya jelasin gimana cara cuci tangan yang benar. Jadi kalau misalkan kalian pulang dari rumah gitu ya, pulang dari luar datang ke rumah, maka pastikan diri kalian tidak menyentuh apapun dulu. Soalnya ini tangan terinfeksi ya kan, tangan ini terkontaminasi dengan dunia luar ya. Sehingga supaya tangan ini yang terkontaminasi ini tidak masuk ke dalam rumah, maka yang pertama adalah di saat kalian pulang itu langsung mandi ya. Di saat pulang langsung mandi, langsung kalian buka baju kalian, langsung kalian mandi dari atas sampai bawah, sabunin ya. Karena virus ini sangat lemah dengan sabun ya. So cara yang kedua adalah cuci tangan yang benar ya, rajin cuci tangan yang benar. Cara yang ketiga, pakai masker kemana-mana ya. Jadi kalau misalkan waktu awal-awal wabah ini dikatakan bahwa yang sakit aja yang pakai masker, maka kalau bagi saya sekarang yang sehat pun harus pakai masker. Kenapa? Karena gini guys ya, kita ini yang sehat bisa jadi kita adalah karier atau pembawa virus ya. Jadi karier itu adalah orang yang terpapar virus corona tapi tidak menunjukkan gejala, sehingga kita rentan menularkan virus ini kepada orang lain. Lah kita mah oke-oke aja nih, kita mah sehat-sehat aja. Sekalinya kita sentuh orang itu sistem imunnya rendah gitu ya. Ya contoh orang tua kita gitu ya, atau tukang beca di pinggir jalan yang sistem imunnya turun, kita kontak dengan mereka kena virus guys. Sedangkan penularan dari virus corona ini ada 2 sekarang ya, kontak dengan droplet ya. Kontak itu kalau kita megang ya, kita megang orang secara langsung atau kita megang pinggiran tangga nih misalkan.
pinggiran tangga kita pegang, terus beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian ada yang pegang juga di tempat kita pegang juga. Kita karier, kita pembawa virus. Di saat kita memegang itu benda, maka benda itu pun bervirus gitu, terkontaminasi dengan virus corona. Orang lain pegang, kemudian dia juga akan terkena virusnya. Kalau dia sistem imunnya rendah, maka dia terkena virus corona. Itu yang pertama tuh, kontak. Yang kedua, droplet ya. Droplet itu di saat kita ngomong nih, ini kan ada percikan-percikan air liur kita keluar nih. Nah, itu yang namanya droplet ya. Itu yang namanya droplet. Nah, droplet ini akan membawa virus. Maka di saat kalian pakai masker, virus itu akan terhalangi untuk dia keluar gitu. Jadi virus itu akan terhalangi untuk keluar dari mulut kita karena kita pakai masker gitu. Jadi walaupun kita ini sehat, tapi siapa tahu kita ini carrier gitu. Siapa yang tahu gitu kan ya. Maka yang amannya adalah kalian kemana-mana itu selalu pakai masker. Maskernya masker apa, Dok? Boleh nggak kalau maskernya masker kain? Boleh. Karena gini ya, masker kain itu memang dia tidak bisa memfilter virus yang masuk dari luar ke dalam. Tapi minimal itu bisa mencegah untuk virus tidak keluar gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai masker kain nih, dan kita itu punya virus gitu ya, kita ini karier, kita punya virus, kita pakai kain masker kain, droplet kita itu nggak keluar, sehingga virus juga tidak keluar juga. Maka ini lebih safety untuk orang lainnya gitu ya, lebih aman untuk orang lain. Jadi tips yang kali ini ya, tips yang ketiga ini adalah untuk menjadikan kita bukan menjadi penyebar virus gitu ya. Karena kita nggak tahu nih kita karier atau negatif, betul-betulan negatif gitu ya. Kalau betul-betul negatif kan berarti kita nggak pernah terpapar. Tapi kalau kita karier, kita terpapar. Tapi kita sehat karena sistem imun tubuh kita bagus. So, masker kain adalah untuk yang non medis ya, sedangkan masker medis hanyalah untuk tim medis. Karena sekarang kan saking banyaknya orang pengen pakai masker yang bagus gitu ya, masker bedah dan masker N95, sehingga sekarang masker itu langka. Dan kasihan teman-teman saya tim medis itu nggak kedapetan ya, nggak kedapetan masker yang bagus. So, tips yang ketiga adalah pakai masker kain kemana-mana. Yang keempat, pertahankan sistem imunitas tubuh kalian teman-teman ya. Karena gini, di saat ada virus mau masuk ke tubuh kita nih, ibarat ada musuh mau masuk ke salah satu negara ya. Maka kalau misalkan ada musuh mau masuk ke salah satu negara, pertahanannya adalah tentara gitu. Nah, apa sih tentara dalam tubuh kita? Tentara dalam tubuh kita adalah sistem imunitas tubuh kita sendiri. Jadi kalau misalkan sistem imun tubuh kita nggak bagus, maka kita kalah guys. Ya, tapi kalau misalnya sistem imunitas tubuh kalian itu bagus, maka kalian bisa terpapar virus, tapi kalian sehat gitu. Itu tadi yang saya katakan sebagai karier atau positif tapi pembawa virus, ya. Tapi tidak bergejala. Positif yang tidak bergejala, itulah karier. Jadi kalian harus meningkatkan sistem imunitas tubuh kalian untuk menahan virus corona ini supaya tidak menginfeksi tubuh kalian. Yang kelima, jaga jarak dan kontak fisik ya. Di awalnya kampanyenya adalah social distancing ya, pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Tapi kalau sekarang sudah physical distancing atau pembatasan terhadap kontak fisik. Jadi kalian tidak boleh sama sekali kontak fisik dengan siapapun ya. Udah nggak boleh lagi salaman, udah nggak boleh lagi pelukan, udah nggak boleh lagi dan lain-lain ya. Jadi kalau misalkan kalian datang ke warung gitu ya, datang ke minimarket, kalian jangan pegang gagang pintunya, kalian pakai siku dan lain-lain ya. Jadi jaga jarak dan kontak fisik. Kalau misalkan kalian datang ke kerumunan, misalkan ngantri di supermarket ya, atau ngantri di minimarket, minimal jarak kalian dengan orang di depan kalian itu adalah jaraknya 1 meter guys ya. Jangan terlalu dekat, karena droplet itu jangkauannya adalah 1 meter. Jadi ketika orang batuk dan dia nggak pakai masker, itu dia bisa menularkan atau memuncratkan droplet itu sampai 1 meter ke depan ya. Maka radiusnya adalah 1 meter, kalian nggak boleh dekat sama siapapun ya. Jadi jaga jarak dan kontak fisik. Yang keenam, hindari tangan kalian itu menyentuh muka kalian di saat kalian ada di luar rumah. Kenapa? Karena tangan ini tempat anggota tubuh itu yang paling terkontaminasi teman-teman ya. Karena kalian kalau misalkan keluar kan megang sesuatu pasti ya. Di saat kalian naik motor kan tangan kalian begini kan, ya nggak mungkin begini dong, ya kan. Kalau misalkan kalian naik mobil gini kan,
nggak mungkin gini kan. Ya, maka di saat kalian pun pergi ke supermarket, pergi ke minimarket, pasti kalian memegang sesuatu dari sana. Nah, tangan ini itu sangat rentan terkena virus corona. Di saat virus corona ini nempel di tangan, kemudian kalian pegang wajah kalian, maka akan berpindah ke wajah kalian. Virus coronanya akan nempel di muka kalian. Dan itu sangat mudah untuk menginfeksi tubuh kita. Kenapa? Karena virus corona ini akan sangat mudah masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Ya, so hindari menyentuh muka kalian di saat kalian keluar rumah. Kalian baru sentuh muka kalian kalau kalian sudah berada di dalam rumah dan sudah mandi dan cuci tangan. Yang ketujuh, dan ini yang terakhir, stay at home. Di rumah aja, jangan keluar-keluar ya. Bagi kalian yang memang masih punya pekerjaan, yang masih masuk pekerjaan kalian di luar, ya memang harus pergi keluar gitu ya. Ya, mohon jaga diri kalian baik-baik, tetap waspada, tingkatkan sistem imun tubuh kalian, dan jangan kontak dengan orang lain. Tapi bagi kalian yang masih bisa stay di rumah, minta tolong untuk stay di rumah. Minta tolong untuk di rumah aja. Kenapa? Karena virus ini akan menyebar kalau misalkan kalian keluar-keluar. Seperti tadi saya bilang, kalian nggak tahu, kita nggak tahu nih, kita nih carrier atau tidak gitu. Kalau misalkan ternyata kita carrier, kemudian kita keluar rumah, maka kita menjadi sumber penularan virus. Maka kita jaga jarak dengan orang lain, ya, jaga jarak dengan orang lain, ya. Kemudian bisa jadi orang lain itu adalah penyebar virus juga. Maka kita juga akan terkena kalau misalkan kita sering keluar rumah gitu. Maka pemerintah kan udah bilang physical distancing, seperti tadi yang saya bilang, jaga jarak. Kalau ada orang batuk, hindarin gitu. Jangan ada orang batuk ditegor, batuk paji. Ya, ente kena corona juga ya. Maka stay at home, please, untuk tetap ada di dalam rumah ya, karena rumah kalian itu adalah tempat yang paling nyaman guys. Dan saya sebagai tim medis, rumah adalah tempat yang paling kami rindukan, tapi kami nggak bisa pulang ya. Banyak teman-teman saya tim medis di luar sana yang mereka pengen pulang ke rumah, tapi mereka nggak bisa pulang. Maka di saat kalian masih bisa di dalam rumah, maka bersyukurlah kalian. So saya minta tolong saya mewakili seluruh tim medis di Indonesia meminta tolong kepada kalian, tolong untuk stay di rumah aja. Yuk kita sama-sama kendalikan virus corona dengan cara kita tidak berkeliaran di luar rumah kita. Oke guys? Oke, itu aja video kali ini. Itu 7 tips gimana caranya kita bisa terhindar dari penularan virus corona. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman kalian, kepada keluarga kalian, kerabat kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dalam video kali ini. Dan jika kalian merasakan manfaat dari channel ini, silahkan subscribe untuk channel ini untuk menyatakan dukungan kalian terhadap channel saya. Mudah-mudahan channel ini dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat umum, untuk mengedukasi gimana caranya kita menjaga pola hidup yang sehat setiap harinya. Oke, saya Dr. Fikri pamit. Pesan terakhir saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.